Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Ramadhani dengan NIM 2110432024. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan materi PPDP tentang persamaan Laplace. Nah, secara umum, persamaan Laplace adalah persamaan diferensial parsial orde kedua. Nah, bagaimana persamaan Laplace ini diperoleh? Pada persamaan panas dua dimensi, diperoleh persamaan UT sama dengan alfa buka kurung UXX ditambah UYY sama dengan alfa dikali del U, di mana del U sama dengan UXX ditambah UYY yang merupakan Laplacian dari U. Di sini UXX merupakan turunan kedua dari U terhadap X dan UYY merupakan turunan kedua dari U terhadap Y. Del adalah operator Laplacian yang didefinisikan dengan del sama dengan I topi do per do X ditambah J topi do per do Y. U merupakan suhu benda yang merupakan fungsi dari ruang dan waktu. Atau U sama dengan U dalam kurung X, Y, T. Di mana fungsi dari ruang yaitu X dan Y dan yang merupakan fungsi dari waktu yaitu T. Nah, misalnya, U dalam kurung X, Y, T menyatakan suatu suhu lempeng di posisi X, Y saat waktu T. Nah, setelah waktu yang cukup lama, suhu lempeng telah mencapai kondisi equilibrium atau keadaan seimbang. Sehingga tidak bergantung lagi pada waktu T, tetapi bergantung pada kondisi batas. Pada kondisi ini, suhu lempeng hanya dinyatakan dalam kondisi X dan Y saja. Maka, pada kondisi ini akan memenuhi UT sama dengan 0. Atau UXX tambah UYY sama dengan 0. Atau del kuadrat U sama dengan 0. Maka terbentuklah persamaan Laplace del kuadrat U sama dengan 0. Nah, pada kasus ini, persamaan Laplace diperoleh ketika benda telah mencapai kondisi setimbang atau suhu benda ini tidak berpengaruh oleh waktu, tidak terpengaruh oleh waktu. Walaupun terjadi perubahan waktu, suhunya akan tetap sama. Lanjut, persamaan Laplace satu dimensi. Nah, jadi pada persamaan Laplace satu dimensi ini hanya terdapat satu variabel tak bebas dan satu variabel bebas. Nah, contohnya del kuadrat U sama dengan do kuadrat U per do X kuadrat sama dengan 0. Di sini yang menjadi variabel tak bebasnya yaitu U dan variabelnya X. Nah, di sini dapat dilihat bahwa variabel bebasnya itu hanya satu yaitu X. Nah, jadi karena hanya satu variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebas, maka persamaan ini bukan persamaan diferensial parsial, tetapi persamaan diferensial biasa. Lanjut. Selanjutnya, persamaan Laplace dua dimensi. Jadi pada persamaan Laplace dua dimensi ini, banyaknya variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebasnya ada dua. Bentuk persamaannya yaitu del kuadrat U sama dengan 0. Nah, jadi pada sistem, misalnya saja pada sistem koordinat kartesius, persamaannya dapat ditulis do kuadrat U per do X kuadrat ditambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Di mana di sini dapat dilihat bahwa terdapat satu variabel tak bebas, yaitu U, dan terdapat variabel bebas X dan Y, yaitu terdapat dua buah variabel bebas. Nah, kita bisa mengkonversikan persamaan pada koordinat kartesius ini ke sistem koordinat polar, di mana persamaannya akan menjadi 1 per R, do per do R, dalam kurung R, do U per do R, ditambah 1 per R kuadrat, do kuadrat U per do I kuadrat, sama dengan 0. Di mana nilai X pada koordinat kartesius sama dengan
R cos V, Y pada koordinat kartesnya sama dengan R sin V, dan R pada persamaan ini dapat ditulis akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, berikutnya, persamaan Laplace 3 dimensi, di mana pada persamaan Laplace 3 dimensi ini banyaknya variabel bebas yang mempengaruhi variabel tak bebasnya ada 3. Jadi secara umum dinotasikan del kuadrat U sama dengan del dikali del U sama dengan UXX tambah UYY tambah UZZ sama dengan 0. Mana UXX ini merupakan turunan kedua dari U terhadap X, UYY merupakan turunan kedua dari U terhadap Y, dan UZZ merupakan turunan kedua dari U terhadap Z. Nah, jadi del di sini dapat didefinisikan dengan del sama dengan I topi do per do X ditambah Y topi do per do Y ditambah K topi do per do Z. Nah, persamaan Laplace 3 dimensi ini mungkin juga bisa diterapkan pada koordinat polar, di mana jika kita mengubahnya ke dalam bentuk koordinat polar, koordinat bola, di mana nanti jika kita mengubahnya ke dalam bentuk koordinat bola, maka akan diperoleh persamaan del kuadrat U sama dengan do kuadrat U per do R kuadrat ditambah 2 per R do U per do R ditambah 1 per R kuadrat do kuadrat U per do theta kuadrat ditambah 1 per R kuadrat cos theta per sin theta do U per do theta ditambah 1 per R kuadrat 1 per sin kuadrat theta 2 kuadrat U per do pi kuadrat sama dengan 0. Kita lanjut. Baik, mungkin kita masuk ke contoh. Itu terdapat contoh 1. Nah, kan sebelumnya kita ketahui bahwa bentuk umum dari persamaan Laplace itu yaitu UXX tambah UYY sama dengan 0. Nah, di mana X pada contoh soal ini merupakan elemen dari 0,1 dan Y merupakan elemen dari 0,1. Nah, di sini mungkin ada sedikit kesalahan penulisan karena seharusnya nilai 0 dan 1-nya masuk ke dalam selang. Terus ini kita menggunakan kurung siku. Nah, jadi cara melihatnya atau cara membacanya, misalnya saja untuk yang pertama, yang ini, U dalam kurung X, 0 sama dengan 0. Nah, ini maksudnya yaitu suhunya pada saat sepanjang sumbu X pada saat Y-nya 0. Nah, berarti kita lihat pada saat Y-nya 0 dan sepanjang sumbu X, di mana X tadi batasnya dari 0 hingga 1. Nah, berarti nilai suhunya pada saat Y-nya 0 sepanjang sumbu X yaitu 0. Maka ditulis U dalam kurung X, 0 sama dengan 0. Kemudian untuk U dalam kurung X, 1 sama dengan 0, nah kita lihat sepanjang sumbu X dan untuk Y yang nilainya 1. Berarti kita mengambil garis yang ini. Nah, dapat dilihat bahwa nilai U-nya adalah 0. Maka U dalam kurung X, 1 sama dengan 0. Kemudian untuk U dalam kurung 0, Y sama dengan 0. Berarti sini kita tahu bahwa untuk nilai dari X-nya itu 0, berarti di sini kemudian sepanjang sumbu Y, di mana Y tadi selangnya itu dari 0 hingga 1. Nah, kita ketahui bahwa U-nya sama dengan 0, maka dapat ditulis U dalam kurung 0, Y sama dengan 0. Kemudian untuk U dalam kurung 1, Y sama dengan FY. Nah, di sini dapat kita lihat yaitu nilai X-nya itu 1. Jadi nilai X1 diperkirakan kira-kira di sini dan sepanjang sumbu Y. Berarti kita mengambil garis yang ini. Dapat dilihat bahwa nilai U-nya yaitu sama dengan FY, di mana Y ini
Selangnya itu dari 0 hingga 1. Mungkin sekian penjelasan dari saya tentang materi persamaan Laplace. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas perhatian. Saya tutup dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.